Kak Titin, terima kasih. Lagu Mars Anak Sekolah Minggu GKS sudah kita perdengarkan. Halo kakak-kakak, selamat siang menjelang sore, salam. Halo. Puji Tuhan, Halo. kita pada saat ini bisa berkumpul kembali dalam acara rutin bulanan kita untuk mendengarkan materi bahan ajar 3 biji 3 bulan Maret 2026. Bersyukur kepada kasih Tuhan senantiasa melingkupi kita selama 1 bulan yang lalu, dan juga kita tetap sehat, tetap semangat ya kakak-kakak untuk menjalani kegiatan kita, pelayanan kita di 1 bulan yang akan datang. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kembali, kita akan akan diberikan kesempatan kepada Kak Yuliana Lombeng untuk memimpin kita untuk sebagai doa pembukaan. Silakan Kak. Baik, mari kakak-kakak semua kita percayakan kegiatan hari ini dalam penyertaan Tuhan. Saya ajak kita satu hati dalam doa, mari berdoa. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik dan berterima kasih kami kepadamu. Hari baru dan juga kehidupan baru Tuhan sediakan senantiasa untuk kami jalani sepanjang perjalanan yang Tuhan sudah nyatakan melewati kasih karunia-Mu. Bersyukur kembali hari ini kami boleh dikumpulkan dalam kegiatan rutin di mana kami melangsungkan pertemuan ini untuk saling melengkapi mengenai bahan ajar buku 3B jilid 3 untuk bulan Maret di tahun 2026. Kami percayakan proses kegiatan hari ini bisa berlangsung dalam ketertiban, kelancaran oleh kasih karunia Tuhan yang setia menyertai dan menolong kami. Bahkan kami percayakan juga pimpinan kuasa Tuhan memberkati siapapun yang terlibat hari ini, dan kami serahkan juga yang menyampaikan materi Ibu Pendeta Dr. Retmi Mulyani MSI, yang bagaimana beliau akan sampaikan bahan ajar tersebut untuk sekiranya kami boleh sambut, kami terima dan dipahami, dimengerti oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kami yakini proses demi proses terjadi hari ini dalam kegiatan sepanjang waktu ini. Kasih Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kak Yuliana Lombeng. Kemudian untuk acara selanjutnya ada mungkin beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita kepada Ibu Dr. Andaswani Wangsa. Kami persilahkan. Ya. Salam semangat buat kita semua hadir di antara kita, para hamba Tuhan, mahasiswa STT GKE, pengurus pelayanan anak di tingkat sinode, resort, cares, jemaat, dan semua rekan-rekan guru sekolah minggu GKE yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur hari ini secara virtual kita dapat berjumpa. Kami dari pengurus Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE mengucapkan terima kasih pada narasumber Ibu Pendeta Dr. Retmi Mulyani MSI sebagai dosen STT GKE, pemateri penulis buku bahan mengajar anak GKE jilid 3 untuk bulan Maret dan April dengan subtema Damai Sejahtera. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan beberapa hal. Ada 4 hal, yaitu tentang data statistik pelayanan anak GKE yang didasari dari data GKE yang tertera di dalam buku Almanak Gereja Kalimantan Evangelis di tahun 2026. Nah, di sini tercatat ada 102 KPA Resort dan 33 KPA Cares dengan jumlah semuanya 135, dengan tercatat gereja yang ada berjumlah 1.260. Tentunya di sini ada 1.260 SPA jemaat. Dan guru-guru yang tercatat ada 3.156 dengan estimasi jumlah anak sekolah minggu lebih dari 30.000 anak.
Nah, bagi KPA Resort Cares yang belum mengirim data, sekitar 40% ya, belum mengirim data lengkapnya, kami mohon dapat menyampaikan kepada Kak Titin dengan harapan pada bulan Maret sudah bisa disampaikan semua untuk dapat dibuat kesimpulan. Pada materi bahan mengajar anak GKE yang ada, yaitu 3B ya, jilid 3 ini yang terdiri dari kelas kecil, tengah, besar, mau terus disosialisasikan kepada SPA jemaat yang belum memiliki. Untuk ini kami mohon kerjasama dari KPA Resort atau Cares untuk dapat terus mensosialisasikan. Dan bagi yang belum memiliki bisa berkoordinasi dengan sekretariat yaitu Kak Titin di dalam pembelian buku bahan ajar yang sangat penting ini. Pada kesempatan tahun 2026 ini kita pakai buku 3B jilid 3 dan informasi untuk kurikulum mengajar tahun 2027 itu akan dilanjutkan dengan buku 3B kembali pada yang jilid 1 ini ya, yang warna oranye. Sehingga di setiap SPA jemaat ada jilid 1, 2, dan 3 dan dipakai secara bergulir. Informasi yang ketiga, bahwa tahun 2026 dari PGI telah menetapkan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak Sedunia dengan tema Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah, dari Matius 11 ayat 28. Mari kita persiapkan dan anak-anak SPA jemaat bisa tampil ya di ibadah dan dirayakan pada minggu pertama bulan Maret, yaitu 1 Maret tahun 2026. Dan nanti kakak-kakak dapat mendokumentasikan dan menyampaikan dokumentasinya secara resort, dan tidak di KPA Resort menyampaikan kepada KPA Sinode untuk dijadikan album dalam kegiatan. Dan informasi yang keempat, berikutnya pada pertemuan bulan depan ya, kita berjumpa kembali di minggu ketiga bulan Maret untuk materi bahan ajar bulan April. Mohon untuk dapat kita mengajak rekan-rekan kita yang lain karena pertemuan ini sangat penting dan dapat kita ikuti bersama. Terima kasih untuk semua yang telah bertugas, kakak-kakak yang bisa hadir langsung pada hari ini, dan juga yang mengikuti secara record. Tuhan memberkati pelayanan anak GKI dimanapun kita berada. Shalom. Baik, terima kasih Bu Swani untuk penjelasan dan beberapa informasi yang memang harus kita dengar ya untuk pelayanan yang menyangkut pelayanan anak GKE. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan informasi materi 3B jilid 3 dari Kakak Pendeta Tinggai Triswendo STH. Kepada Kak Tinggai, silakan Kak. Iya, baik. Terima kasih Kak Dina untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Shalom, selamat siang kakak-kakak. Halo, Ya, mungkin salam. di wilayah Kalsel ini udah masuk jam berapa? Jam 2 sore ya. Seperti itu. Oke, baik kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama masuk ke dalam tahapan yang baru untuk bahan pelajaran buku 3B Jilid 3, yaitu bersama-sama dengan Ibu Pendeta Dr. Retni Mulyani, kita akan masuk ke dalam pelajaran untuk bulan Maret yang berbicara tentang untuk subtema kita dari buku 3B Jilid 3 adalah damai sejahtera, dan di dalam bahan ajar yang akan disampaikan nantinya juga sudah diingatkan oleh Ibu Suwani Wangsa tadi bahwa pada hari Minggu tanggal 1 kita juga merayakan Hari Doa Sedunia dan Hari Doa Anak-anak Sedunia. Dan kita berharap nanti setelah ini saya meminta dengan penuh kasih Ibu Pendeta Retni bisa mungkin pertama-tama berkenan dulu Bu ya dengan kita seperti itu, supaya nantinya para peserta itu bisa mengetahui siapa sih sebetulnya penulis buku 3B khususnya bahan untuk bulan Maret untuk April ini. Ya, silakan waktunya Ibu Pendeta Retni.
Kami berikan kesempatan. Terima kasih Kak Pendeta Tinggai. Terima kasih juga kepada Ibu KPA sudah memperkenalkan. Sebenarnya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu ya Bu ya. Baik, sepertinya ada Kak Yuliana juga, ada Karenina juga sudah kenal dan saya dan juga mungkin kakak-kakak yang lain. Saya Pendeta Retni Mulyani. Dulu saya pernah menjadi guru sekolah minggu. Semenjak saya masuk STT tahun 96 tuh langsung jadi guru sekolah minggu. Sebelum tahun 96 pun ketika saya di Palangkaraya sebelum masuk STT juga guru sekolah minggu. Jadi sama-sama ya Kak Pendeta Yuliana ya kita ya waktu di STT ya. Nah, itu sampai saya selesai saya jadi guru sekolah minggu gitu. Jadi sebenarnya dulu cita-cita saya itu mau jadi pendeta anak ya. Tapi rupanya Tuhan punya rencana yang lain dalam perjalanan hidup saya. Dan rupanya Pak Pendeta Tingge yang memang betul-betul pendeta anak di sini ya. Dan juga Ibu Pendeta Yuliana. Wow, luar biasa ya. Ya, paling tidak Tuhan berkarya melalui Kak Pendeta Tingge dan Kak Pendeta Yuliana. Dan juga kakak-kakak yang lain. Nah, jadi saya berterima kasih kepada Kak Tingge dan juga Ibu yang telah mempercayakan saya untuk menjadi salah satu penulis dari bahan ajar ini. Terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk terlibat dalam penulisan buku ini, terutama dari pelajaran 10 sampai pelajaran yang ke-19. Terima kasih. Cukup sebegitu aja, Kak Tinggai. Gimana? Ada lagi, Kah? Silahkan. Oh, Kalau ada langsung yang mau ya. Baik. disampaikan, Tanpa ya kan. berpanjang lebar, saya akan langsung share screen. Kelihatan kakak-kakak? Kelihatan ya. Baik. Saya akan Nah, ini bahan ajar bulan Maret 2026. Sesuai dengan buku yang sudah dipegang oleh kakak-kakak sekalian atau juga yang sedang proses begitu ya dalam pembelian. Nah, ini memang bagus. GKE sudah memiliki bahan ajar sendiri yang sesuai dengan kebutuhan GKE begitu ya. Kalau di masa saya dulu eh, sesuai dengan PGI atau kita cari sendiri begitu ya atau kita bikin sendiri, kreativitas sendiri begitu ya. Tapi ini bersyukur sekali GKE sudah memiliki bahan ajar yang lengkap. Nah, pelajaran yang akan saya sampaikan ini pelajaran 10, 11, 12, 13, 14. Jadi pelajaran 10 sampai 14 ini subtemanya damai sejahtera. Jadi khusus bulan Maret itu subtemanya damai sejahtera. Pelajaran 10 dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 39 dengan tema kemuliaan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Tujuannya saya menulis di sini adalah memperkenalkan kemuliaan Yesus yang menghadirkan damai sejahtera. Waktu saya menulis ini, saya bertanya-tanya bagaimana ya memperkenalkan kemuliaan ini begitu ya bagi anak-anak. Jadi saya bikinlah dengan konteks dengan kategori ya, sesuai dengan pembagian kelas, ada kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Kalau kelas kecil, itu lebih penekanannya pemahaman tentang kemuliaan. Ketika mereka melihat ada kemuliaan, ada cahaya terang begitu ya. Pastinya yang ditekankan di situ adalah rasa aman. Ketika kemuliaan Yesus itu hadir, diceritakan bagi anak-anak kecil, khususnya anak kelas kecil begitu ya, mereka merasakan aman, merasakan kenyamanan. Karena Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera. Kehadiran Yesus itu
dengan cahaya terang, terlihat ini 4 kata ajaib ya. Kata ajaib ini sebenarnya saya adopsi, mungkin karena saya mendampingi anak saya itu belajar yang kelas 1 SD itu dalam bahasa Indonesia ada 4 kata ajaib begitu ya. Terima kasih, maaf, tolong, apa satunya saya lupa, permisi. Nah, jadi kalau dari cerita ini tentang memperkenalkan kemuliaan, ada 4 kata ajaib yang nanti sangat kuat dijelaskan bagi adik-adik kita ini. Kata terang, kata hebat, kata indah, kata anak Allah. Nah, pasti ketika dalam kelas kecil ini yang kita gunakan adalah bahasa bahasa anak kecil begitu ya. Saya dulu memang pegangnya bahasa kelas kecil ya, bahasa balita. Saya suka sekali dengan anak-anak ini dan memang ceritanya tidak terlalu panjang, paling lama 8 menit ya begitu ya. Karena anak-anak balita itu lebih apa ya, mereka lebih senang kalau kita ada ekspresi kita. Saya ambil contoh ya, di sini saya bikin suatu hari Yesus mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Wah, ada 3 orang adik-adik yang diajak oleh Yesus menaiki gunung yang sangat tinggi. Adik-adik, pernahkah kalian mendaki bukit yang tinggi? Kalau di Yesus itu naik gunung ya. Kalau kita di Kalimantan ada nggak gunung? Nah mungkin bisa ya. Kita lihat konteks kita juga. Kalau di konteks kita di Kalimantan, mungkin di Banjarmasin ada Gunung Meratus. Tapi kayak di Kalimantan Tengah, mungkin lebih banyak sungai daripada gunung ya. Atau boleh dikatakan bukit begitu ya. Nah itu jadi silahkan kakak-kakak nanti bereksplorasi saja sesuai dengan konteks alamnya begitu ya. Nah, jadi dalam penyampaiannya pun pasti berbeda dengan kelas tengah. Kita menekankan bahwa kehadiran Tuhan dalam memperkenalkan kemuliaannya itu bukan hanya sekedar membuat rasa kagum, tetapi membuat Petrus, Yakobus, dan Yohanes merasa aman, adik-adik. Apakah adik-adik juga merasa aman? Nah, itu mungkin seperti itu ya kakak-kakak ya. Lalu bisa juga dalam apa? Dalam berceritain nanti supaya lebih apa gitu ya ramai, lebih mengejutkan, mungkin nanti ruangannya agak tertutup, gunakan senter. Diberikan cahaya pada gambar yang di latar saya ini ya. Ada di latar saya langsung menggunakan gambar tentang memperkenalkan kemuliaan Yesus yang menghadirkan damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan kelas tengah? Nah, dia sudah mulai bergeser. Tadi kelas kecil lebih kepada memberi pengalaman dan perasaan rasa aman. Sedangkan kelas tengah, dia sudah bergeser begitu ya. Mulai ke arah percaya dan berani. Mereka sudah bisa berpikir logis dan konkret begitu ya, usia 7 sampai 11 tahun ya. Kalau tadi 4 sampai 6 tahun, bahkan ada juga yang 3 tahun ikut ya. Nah, ketika di kelas tengah ini seperti apa kita memperkenalkan kemuliaan Yesus itu? Nah, maka kita menekankan bahwa ketika kita berjumpa dengan kemuliaan Yesus, melihat cerita ini ya, ada si Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka terpana, mereka kagum. Tapi apakah hanya sampai kepada terpana, kagum? Harus percaya bahwa itu benar. Ada kemuliaan Yesus dan di sebelah kiri kanannya ada Nabi Elia dan Musa begitu ya. Dan kita juga menolong kelas tengah melihat bahwa dalam cerita itu ketiga murid Yesus segera ingin membangun tenda karena dipikir Nabi Elia dan Nabi Musa akan boleh bersama-sama dan mereka
tidur di tenda begitu ya. Nah, jadi pada kelas tengah ini kita menolong mereka, anak-anak itu bukan lagi pada rasa aman seperti kelas kecil, tapi menekankan percaya dan berani. Itu artinya kita membantu mereka mengerti makna dari kemuliaan Yesus itu sendiri ya. Lalu ke berikutnya, semakin itu lagi ya, ke kelas besar, dia bergeser. Di sini kita sudah menolong murid-murid sekolah minggu kita yang kelas besar karena mulai sangat kritis. Sebenarnya sih kelas tengah juga kritis ya. Ada-ada saja pertanyaan mereka. Dan itu juga pengaruh dari gadget itu menambah kemampuan kritis mereka terhadap kakak-kakak sekolah minggu begitu ya. Dan kakak-kakak sekolah minggu tetap harus siap nih bahwa pertanyaan kritis itu bukan hanya timbul di kelas besar, tapi dia bisa muncul di kelas tengah, bisa juga di kelas kecil. Ada kan yang kelas kecil itu yang sangat apa gitu ya, sangat bawel mulutnya, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Mereka ingin tahu banyak tentang seperti apa sih Kak kemuliaan Yesus itu? Oh adik-adik, kalian mengalami kemuliaan Yesus Kristus seperti kalian mengalami pelukan kasih sayang dari papa dan mama. Adik-adik mau kakak peluk? Nah, itu ekspresinya untuk kelas kecil begitu ya. Nah, kalau kelas tengah itu mulai bisa ada semacam kayak tanya jawab gitu ya. Nah, kemudian kelas besar makin tinggi lagi dia ya tingkat pemahamannya ya. Kita membawa mereka dalam memahami peristiwa transfigurasi. Pertanyaan tentang transfigurasi ini pasti akan terus muncul dalam sepanjang perjalanan kehidupan seorang pra-remaja, remaja, sampai dia dewasa. Dan tugas kita lah kakak-kakak sekolah minggu ketika dia sudah pra-remaja menjelaskan tentang transfigurasi itu apa gitu ya. Sehingga penekanannya di sini teguh dan setia yang berkaitan dengan identitas dan komitmen. Seperti apa kita menekankan ini ya tentang transfigurasi ini? Kita mengajak mereka menyebutkan hal-hal yang aneh. Adik-adik, hal-hal aneh apa nih yang adik-adik temukan dari yang kakak ceritakan tadi? Iya, wajah Yesus berubah. Apalagi? Betul, pakaiannya bercahaya. Apalagi adik-adik? Muncul Elia dan Musa, Kak. Apalagi yang kalian lihat, hal yang aneh? Kalian pernah nggak lihat hal-hal yang aneh dalam keseharian kalian, adik-adik? Nah, itu ya, kita kita apa mengajak mereka terlibat begitu ya untuk kelas besar. Nah, ajak mereka untuk menemukan 3 poin utama. Yang pertama, Yesus berubah rupa dalam kemuliaan. Yang kedua, Musa dan Elia berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Nah, ini yang harus kita ceritakan. Bahwa peristiwa transfigurasi ini, peristiwa kemuliaan Yesus yang hadir bersama-sama dengan Nabi Musa di kiri dan kanannya itu salah satu cara untuk mempersiapkan murid-muridnya dan Yesus juga karena berikutnya mereka akan bertemu dengan peristiwa minggu-minggu sengsara ya. Dan Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah suara Bapa. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, jadi dari ketiga poin ini akan menolong kita untuk menjelaskan bahwa transfigurasi itu merupakan cuplikan kemuliaan Yesus sebelum ia menderita dan mati. Nah, kemudian kakak-kakak juga bisa menekankan bahwa ketika terjadi transfigurasi itulah kita harus memiliki sikap iman yang teguh dan setia kepada Yesus Kristus.
Dan ini merupakan bagian dari identitas seorang praremaja mereka melangkah awal itu seperti apa dan komitmen mereka bersama-sama dengan Tuhan gitu ya. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan bagi praremaja ini ya, anak kelas besar ini ya, bahwa kemuliaan itu yang diperkenalkan oleh dunia itu populer begitu ya. Memang saat itu Yesus sangat populer, tetapi dalam ajaran Yesus ini, kemuliaan yang dia maksudkan itu adalah kekudusan hidup, ketaatan, kasih yang rela menderita. Jadi melalui peristiwa transfigurasi ini, ingin menjelaskan juga bahwa ketika Yesus disalibkan dan mati, itu bukan berarti dia kalah. Tetapi dia setia kepada Bapaknya, tetap berpegang teguh. Dan di situ ada identitas dan komitmen yang kuat mendengar kehendak Bapaknya. Dan ini sangat cocok bagi anak-anak kelas besar gitu ya. Lalu kemudian ayat hafalan. Saya membedakan ayat hafalan kelas tengah dan kelas besar. Kalau kelas tengah dan kelas kecil, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, kalau kelas kecil mungkin tidak semua bisa membaca, tapi tetap kita harus tulis di karton supaya anak-anak bisa mengenal huruf ya. Adik-adik, apa ini? Inilah aku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Dan ini juga untuk kelas tengah, umur 6 tahun pun mungkin ada yang belum bisa membaca gitu ya, walaupun ada yang sudah lancar membaca gitu ya. Nah, tetap konsisten tulis di karton atau HPS dengan yang huruf yang besar-besar begitu ya. Ikutin kakak ya adik-adik begitu ya. Ayat hafalan ini sangat penting karena pengalaman saya jadi guru sekolah minggu dan juga murid sekolah minggu, ternyata ketika saya diberikan tugas menghafal itu menolong saya untuk mengingat cerita sekolah minggu begitu ya. Nah, jadi ini sangat penting ayat hafalan ini. Jangan sampai dilupakan. Untuk kelas besar, ini langsung ajak mereka membaca Alkitabnya secara lantang. Dan wajib nanti minggu depannya mereka harus menghafal ini. Tapi jangan ditakut-takuti, nanti malah mereka tidak mau datang sekolah minggu juga ya. Nanti dikasih hadiah kah, permen kah, apakah begitu ya, rewardnya apa begitu ya, yang mungkin anak remajanya senang begitu ya, sesuai dengan konteks kakak-kakak di lapangan seperti apa begitu ya. Ada yang suka coklat, ada yang suka mainan, ada yang suka buku tulis, nah itu tergantung konteks begitu ya. Nah ini ayat hafalannya. Lalu kemudian aktivitas menyusun puzzle ya. Nah, untuk kelas kecil dan kelas tengah, tingkat kerumitannya tidak terlalu rumit begitu ya. Nah, untuk kelas kecil sama dan kelas tengah, bisa juga kelas tengah ini ditambah sedikit lah rumit ya. Tapi karena rata-rata itu dari 5 ke 6 ya, ada yang 7 gitu ya. Mungkin tetap aja lah seperti ini begitu ya. Nah, kelas besar harusnya lebih rumit lagi sih. Ini belum rumit sekali ya. Harusnya yang dibengkok-bengkok. Silahkan kakak nanti berkarya lah. Seperti apa ingin membuat puzzle-nya ini, tingkat kerumitannya seperti apa begitu. Ini terima kasih kepada tim kreativitas ya, Kak Lia, mahasiswa STT. Saya juga takjub mereka membuat ini ya. Saya hanya bisa menulis nanti bikin puzzle begini gitu. Ternyata hebat mereka membuat puzzle-nya ya. Saya berterima kasih lah buat tim kreativitas yang membuat ini. Nah, lalu nanti ketika mereka membuat puzzle ini, sambillah mereka diajak menyanyi lagu Tumbuh Bersama Tuhan itu ada di YouTube. Nanti cari aja ya. Karena bagus sekali kata-katanya. Tumbuh, tumbuh, kuat, kuat, besar, besar begitu ya. Nah, itu saya pikir untuk mereka menjiwai bahwa kemuliaan Tuhan itu membuat mereka bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan begitu ya, besar dan imannya juga semakin besar kepada Tuhan. Nah, itu jadi saya pikir kenapa saya pilih lagu ini karena sangat cocok sekali bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, sampai di sini kakak-kakak ada pertanyaan di bagian
pelajaran 10 sebelum saya masuk ke pelajaran 11. Apakah bisa diterima? Lanjut ya. Saya lanjut saja ya. Baik, saya lanjutkan lagi ke pelajaran 11. Pelajaran 11 ini temanya damai sejahtera dalam berdoa. Nah, Matius 6 ayat 5 sampai 14. Memang kan nanti kalau bersama-sama itu akan ada pembacaan Alkitab ya. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan sebelum masuk ke dalam pembagian kelas itu, bangunlah suasana sekolah minggu itu semangat dulu ya. Ini ya, ada. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik yang hebat, apa kabar semuanya? Siapa yang siap untuk hari Minggu ini? Yang penuh sukacita dan cerita seru tentang Yesus? Ayo tepuk tangan, dibawalah. Ya, jadi memang untuk memulai suasana, saya ingat sekali tuh dengan Kak Epi Ringkang. Ketika di lingkungan Kana, terus ada Kak Indri juga ya, Kak Pendeta Indri dulu kita satu tim, juga Kakak Sunan ya. Jadi Kak Epi itu memang seorang ketua tim kami yang hebat saat itu ya. Dia selalu mengingatkan kami bahwa, dan itu tertular lah sampai sekarang, bahwa dalam sekolah minggu itu untuk memulainya itu awalnya harus dengan semangat gitu ya, dengan sukacita sebelum mereka masuk dalam kelas masing-masing dalam cerita-cerita. Untuk memulai itu pun biasanya bisa dengan drama yang kami buat pada masa itu ya. Nah, Kak Yuliana itu tahu lah dia ya. Tuh tim kreatif juga pada masanya ya. Nah, jadi silahkan kakak-kakak nanti berkreativitas membangun suasana sekolah minggunya dengan sukacita. Memang namanya guru sekolah minggu itu kan, kita kan jadi guru sekolah minggu itu pasti tidak selalu gembira ya kakak-kakak ya. Kadang kita ada pergumulan, ada apa. Ya memang karena kita masih manusia, tidak ada yang steril dengan kehidupan kita begitu ya. Tetapi ketika kita bertemu dengan anak-anak, kita diajak untuk bersukacita begitu ya, bergembira. Supaya anak-anak tuh melihat. Karena anak-anak yang datang pun tidak semuanya mereka tuh datang dengan gembira. Bisa jadi mereka datang dengan rasa kesal, dengan rasa ketakutan. Nah, tugas kita lah kakak-kakak guru sekolah minggu ini yang membangunkan kembali sukacita mereka. Sejenaklah mereka mengalami kegembiraan di dalam Tuhan. Nah, itu ya kakak-kakak. Saya pikir kakak-kakak semua tahulah ini ya. Ini memang harus kita lakukan untuk membangun suasana sekolah minggunya menyenangkan. Memang harus menyenangkan dan menggembirakan. Jadi guru sekolah minggu ini harus kreatif. Ingat sekali saya dan Kak Epi itu. Pokoknya kita setiap hari Jumat itu pertemuan. Pertemuan lingkungan. Khusus kami guru-guru. Persiapannya hari Sabtunya mendekor ya Kak Yuliana ya. Wah pokoknya gimana lah begitu. Bagaimana membuat sekolah minggu itu hidup. Setiap minggu berbeda. Sesuai dengan temanya. Tadi itu temanya beda ya. Minggu 10 itu tentang itu ya, tentang kemuliaan. Nah, maka gambarnya tentang kemuliaan begitu. Nah, ini temanya damai sejahtera dalam berdoa. Maka nanti suasananya itu suasana doa. Entah gambar Yesus lagi apa. Jadi benar-benar suasananya kita buat seperti itulah ya. Nah, baru setelah kita membangun suasananya asik begitu ya, setelah bagi kelas, masuklah ke kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Nah, ini kelas kecil pastinya nggak ribet gitu ya. Doa sederhana. Umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tuh sudah pasti udah pintar gitu ya. Walaupun ada juga yang sesuai dengan perkembangannya ya kakak-kakak, kita memahami anak-anak kita. Kalau mereka misalnya berdoa, Tuhan Yesus, saya mau makan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Atau berapa kata pun. Itu kita syukuri ya. Kalau adik-adik kita itu
bisa berdoa. Jadi doa itu sebenarnya sederhana. Pasti kakak-kakak ingat doa seorang anak kecil yang ini terkam harimau kah apa singa begitu ya. Doanya, Tuhan berkatilah makanan kami. Nah, tapi Tuhan mendengarkan isi hati si anak kecil begitu ya. Lalu singa itu pergi ya. Nah, jadi kita menekankan melalui Matius 6 ayat 5 sampai 14 ini khususnya kelas kecil itu doa itu sederhana. Dengan 3 kata ajaib, terima kasih itu menjelaskan tentang rasa bersyukur, kemudian maaf dan tolong gitu ya. Nah, bagaimana dengan kelas tengah gitu ya? Kelas tengah ini doa yang tulus dan percaya. Mungkin memang masih tetap kuat ya. Doa yang sederhana tetapi tulus dan percaya. Tapi hebat ya, kayak di Kana itu nggak ada anak-anaknya takut berdoa seingat saya. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya. Karena memang sudah pada gede-gede murid sekolah minggunya ya Kak Epi ya. Nah, jadi doa yang tulus dan percaya ini harus kita latih bagi anak-anak yang kelas tengah. Biasanya tuh kalau usia-usia begitu tuh udah mulai pamer-pamer. Ah gaya ikam nih, ada kau nggak kah? Nah gitu ya. Jadi kita bantu mereka bahwa ketika kita berdoa, tekankan sikap berdoa di sini ya. Tekankan sikap berdoanya. Bahwa dalam berdoa itu tidak boleh bercanda. Tidak boleh pamer-pamer, tapi sangat kuat tuh bercanda ya. Ketika dia dengar temannya berdoa, apalagi terbata-bata, ketawa begitu ya. Nah, kita menolong anak-anak kita ini ketika dalam berdoa, sikapnya tidak bercanda, tidak pamer, semua dilakukan dengan tulus ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kelas besar? Pastinya kelas besar ini akan lebih pendalaman tentang doa Bapa kami itu sendiri ya. Nah, remaja, pra-remaja ini dianggap sudah mampu begitu ya, berpikir lebih reflektif gitu ya, usia 13 13 begitu ya. 12 3 12 13 14 gitu ya. Nanti mereka ketika mereka sudah siap untuk masuk SPR, mereka siap gitu ya, tidak malu lagi. Nah, tekankan di sini bahwa Yesus mengajarkan doa dimulai dengan memuliakan Allah dan mencari kehendak-Nya. Nah, mereka juga ditekankan buat adik-adik kita ini bahwa doa itu bukan hanya kata-kata yang indah, tapi di dalam doa itu kita mengalami dan menghidupinya. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana ketika mereka mengucapkan doa Bapa kami itu bukan hanya sekedar menghafal, tidak. Tapi doa itu betul-betul harus mereka alami dan hidupi. Dan bisa juga ketika mau belajar juga bisa menggunakan doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami ini boleh menjadi latihan doa harian bagi mereka. Dan mereka bisa mengembangkan doanya seperti apa begitu ya. Kembali lagi ayat hafalannya. Kalau yang kelas kecil dan tengah agak pendek, kelas besar lebih panjang. Dan secara konsisten untuk kelas kecil dan tengah, kakak-kakak bantu tulis di karton dan HPS. Seperti yang saya katakan tadi, untuk yang kelas kecil membantu mereka mengenal huruf. Ikutin kakak ya adik-adik ya. Jika engkau berdoa, memang agak lambat dan anak balita ini. Masuklah ke dalam kamarmu. Nanti ada aja tuh siap-siap nyeletuk. Kok masuk dalam kamar sih kak? Siap-siap aja ya kakak-kakak kalau ditanya sama murid sekolah minggu yang kelas kecil dan kelas tengah ini. Maka siap-siap pula menjawabnya itu dengan bahasa anak begitu ya. Karena saya pernah punya pengalaman dulu waktu anak saya masih kecil. Mah, ini apa? Saya jawab aja sesuka saya begitu ya karena saya pikir karena saya lagi dengan remaja begitu ya pelayanan. Ini rumahnya kok bagus sekali ya, Ma. Ini rumah Hubungannya itu Tuhan. belum dulu kok. Ini rumah Tuhan, saya katakan. Loh, kok Tuhannya tidak keluar-keluar dari tadi, Nak? Mah, katanya. Jam ininya, jam Lalu pembelajaran. saya bilang, saya kasih tahu saja ke anak saya seperti ini.
Tuhannya lagi di belakang, lagi menyiapkan minuman dan kue. Saya pikir dia tidak akan bertanya lagi. Ternyata dia bertanya, loh, kok mana? Nggak ada keluar minuman dan kuenya. Loh, itu ya. Ternyata kita tidak bisa menganggap remeh pertanyaan seorang anak kecil begitu ya. Mereka betul-betul itu masih masih TK, saya ingat sekali ya. Dia masih TK. Nah, jadi siap-siap saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kita harus menjawabnya ya sebisa kita lah gitu ya. Kalau enggak kita akan dikejar terus seperti saya tadi dikejar. Saya tidak melihat prinsip apa karena saya berpikir lagi ada dengan remaja begitu ya. Nah, itu catatannya siap-siaplah di kelas kecil dan tengah. Beda kalau di kelas besar, kalau kita menjawab seperti itu, mereka pasti akan tertawa. Ah, yang benar aja sih, Kak. Kok apa kok Tuhan lagi buat minum sama kue kan beda ya. Nah, itu dia ya. Kalau kelas besar pasti mereka akan lebih kritis gitu ya. Nah, ini juga ajak mereka membaca dengan lantang dari Alkitabnya. Lalu kemudian, nah ini aktivitasnya kalau kelas kecil dia cukup menggambarkan apa? Jari ya. Nah, jari mereka itu kan membantu mereka motorik halus juga, motorik anak-anak ya, dan motorik apanya itu di mereka megang ini dibantu oleh pasti didampingin oleh orang tuanya juga ada kan hadir biasanya anak balita itu ya, kelas umur 3, 4, 5, dan 6. Kalau 6 mungkin sudah bisa dia pegang ini ya pensil, tapi kelas umur 3 tahun 4 tahun, nah itu lagi belajar, jadi nggak usah dimarah kalau dia pegang seperti ini, nggak apa-apa, itu dia sedang melatih motoriknya ya, dia melatih menggenggam begitu. Nah, secara tidak langsung kita juga berapa berhubungan dengan pendidikan yang ada di sekolah. Jadi guru sekolah minggu itu punya peran yang sangat penting sekali karena dia membangun karakter, membangun hubungannya dengan Tuhan dan juga dengan keluarganya di rumah begitu dan orang-orang sekitarnya. Nah, ini untuk kelas kecil. Nah, memang ada kan yang doa 5 jari, tapi kan kelas balita ya nggak usah yang berat-berat. Dah taruh di situ mereka gambar wajah mereka kah atau apa. Suka-suka anak kecil saja. Mereka bergembira dengan menuliskan tangannya, menggambar telapak tangannya ya. Nah, lalu ini aktivitas buku doa untuk tengah dan besar. Sama juga bisa bikin tangan, terus ada bikin hati ditempelkan di situ. Mereka bisa bikin mau doa siapa, mau mendoakan siapa, seperti itu ya. Apakah dia mau mendoakan adiknya yang sakit, mendoakan ibunya, mendoakan ayahnya. Nah, itu kelas tengah dan besar ya. Kalau kelas besar mendoakan sulit mengerti belajar, terserah. Mereka tulis kata kuncinya saja. Kita menolong mereka. Nanti minggu depannya kakak-kakak periksa kembali buku doanya. Bagaimana adik-adik? Masih ada yang ingin didoakan? Tidak lupakan dan buku doanya. Nah, itu. Jadi jangan sampai ini hanya sekedar aktivitas saja. Semua aktivitas ini memiliki makna dan berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Supaya tidak putus dari cerita kita itu, dia bukan hanya tinggal di hari Minggu saja, tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita bantu adik-adik kita itu, Senin saya berdoa apa, Selasa mereka tulis sesuai dengan keinginan mereka ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-12. Pelajaran ke-12 ini Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Nah, temanya damai sejahtera setelah mengaku dosa dan menerima Yesus. Nah, tujuannya ini anak-anak memahami bahwa kasih Yesus mengubah hati dan kehidupan mereka. Untuk kelas kecil, dari cerita Sakeus itu, kita bisa menceritakan bahwa, wah adik-adik, Sakeus ini dia nakal, dia suka mengambil uang yang bukan hak miliknya. Tetapi Tuhan Yesus sayang
mau datang ke rumahnya. Nah, jadi kita menekankan Yesus sayang padaku. Walaupun aku suka cerewet, walaupun aku ganggu mainannya rusak, tapi Yesus sayang padaku. Dan itu terlihat dari mama papahnya tetap sayang sama dia, begitu ya. Begitu pula Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik kecil kita. Nah, 3 kata ajaibnya, maaf, tolong, terima kasih. Jadi kita membantu adik-adik kecil kita ini meminta maaf gitu ya kepada orang tua, kepada kakaknya, terutama kepada Tuhan. Dan juga meminta tolong. Tolong aku Tuhan. Itu. Atau mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu sangat penting sekali ya kakak-kakak. Nah, lalu kelas tengah bagaimana mengubah hati dan kehidupan mereka? Melalui kasih mengubah hati dengan perubahan pada tingkah laku. Seperti Sakeos yang sadar akan dosanya dan dia jual semua barang-barangnya dan dia kasih buat orang miskin ya, dia bagi-bagikan ya. Nah, jadi kita menekankan bahwa Yesus mengubah hati sehingga perbuatan juga berubah gitu ya. Nah, ini jadi ya perubahan pada tingkah laku. Mungkin kita adik-adiknya bisa ditekankan, siapa yang main gadgetnya terlalu lama, dikurangi. Iya, aku akan berubah. Aku berjanji. Nah, itu mungkin bisa ditekankan buat adik-adik kita. Pengaruh HP ini sangat kuat sekali, bahkan bisa membuat emosional gitu ya. Apa karena apa? Karena mainnya seharian gitu ya tanpa dibatasi. Jadinya ketergantungan. Nah, itu perubahan pada tingkah laku pelan-pelan. Yang sehariannya misalnya 5 jam, dikurangi dulu 4 jam, 3 jam, 2 jam, atau mau ekstrim langsung 1 jam, pasti ngamuk gitu ya. Nah, itu butuh butuh kesabaran sih. Nah, ini harus kerjasama dan orang tua di bagian ini. Harus kerjasama. Nanti ya itulah pentingnya bahwa orang tua itu bukan hanya mengantarkan anaknya sekolah minggu saja, enggak. Orang tua pun juga harus ada komunikasi dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Bagaimana tadi anak saya, Kak? Apakah dia ada perkembangannya atau bagaimana? Jadi ada apa ya? Berhubung apa ya? Saling berkomunikasi lah, saling mengkomunikasikan begitu. Idealnya sih seperti itu, tapi faktanya tidak semua seperti itu ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian kelas besar. Nah, jadi bukan lagi kepada Yesus sayang padaku, kasih Yesus mengubah hatiku, tapi dia melampaui dari itu. Kasih Yesus memberi identitas baru. Nah, itu menekankan itu bagaimana membantu mengatur ulang penggunaan waktu, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain gadget, waktu waktu menggunakan uang jajan, seberapa, ditabung berapa. Nah, ini ya, jadi itu ya, belajar dari kisah Sakeus ini. Kita menekan ada poin. Jadi setiap kelas itu dia sesuai dengan kelasnya masing-masing, kapasitasnya masing-masing begitu ya. Nah, ayat hafalannya kelas kecil dan tengah, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Itu pendek sekali ya. Kemudian ada saya potong ini rasanya ya, supaya mudah diingat oleh anak kelas kecil. Nah, kelas besar lebih panjang lagi ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, ini ajak anak-anak juga membacanya dengan lantang. Nah, ini kakak-kakak bisa bikin semuanya ya, yang ini digunting seperti ini ya. Nah, simpel saja ya. Nah, digunting gitu. Kertas koran kah, kertas apakah? Semua bisa ya kakak-kakak ya. Kita cari yang sederhana. Waktu saya ada ke Tewa, ada kakak-kakak yang bertanya, bagaimana Kak kalau kami tidak ada bahannya? Ya kakak-kakak bisa kreatif ya.
apa yang ada saja, tidak harus kertas, apakah dari rumput, dari daun-daun yang bisa disatukan. Tidak selalu harus seperti ini. Bisa menggunakan, kalau di lapangannya hanya ada daun, ada rumput, ya nggak apa-apa, pakailah. Pakailah apa yang ada di tempat kita gitu ya untuk aktivitasnya. Jangan sampai kreativitas kita itu karena nggak ada sesuai dengan panduan buku ini, lalu kita, aku nggak bisa bikin apa-apa nih. Nggak. Justru panduan ini menolong kita supaya bisa berkreasi. Oh, ini pakai ini. Oh, aku bisa pakai ini. Jadi bisa gunakan apa yang ada di sekitar kita saja atau menggunakan tali rumput Jepang kah? Boleh. Kan tinggal digituin ya. Nah, Ca. Nanti nggak usah dikasih warna lagi karena dia ada warna merah, ada warna apa. Nah, pasti dia akan, ini sebenarnya hanya untuk menyimbolkan pohon saja sambil mengatakan, Hai Sakeos, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Kan ada lagunya, Hai Sakeos, orang pendek. Nah, itu ya. Jadi kakak-kakak untuk berkreativitas, gunakanlah apa yang ada di lingkungan kakak-kakak. Kemudian pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang ke-13 ini dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan yang ke-35. Nah, temanya Tuhan mengampuni aku mengampuni kamu. Nah, tujuannya anak-anak memahami pentingnya sikap mengampuni dalam kehidupan pengikut Kristus. Nah, untuk anak kecil yang masih kecil, nah mungkin kita akan menggunakan 3 kata ajaib ini tadi. Maaf ya, aku maafkan, kita berteman lagi. Nah, jadi menekankan itu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengampuni aku mengampuni teman. Nah, ini untuk anak-anak kecil ya, kakak-kakak ya. Nah, kalau untuk kelas tengah bagaimana? Kelas tengah, Tuhan mengampuni aku mengampuni teman. Jadi mengampuni itu harus terjadi terus-menerus. Tidak boleh ada balas dendam. Ya, jadi nggak bisa yang marah-marah begitu ya. Nah, ini untuk kelas tengah ya, menolong mereka memahami bahwa pengampunan itu tanpa batas dan itu adalah gaya hidup murid Yesus. Nah, ini sudah ke kelas besar nih, pengampunan tanpa batas ini. Kalau di kelas tengah, kita mengajak mereka memahami yang apa ini yang 77 kali itu, bahwa pengampunan itu tidak boleh balas dendam. Kita harus mengampuni terus, berulang kali. Ketika kelas besar, dia sudah tanpa batas. Lah sama saja sih, cuman dalam membahasnya begitu ya. Nah, kepada anak kelas besar kita akan menjelaskan secara teologis bahwa pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu, ketika kalian lagi dibikin sakit hati oleh teman, ya adik-adik, kita harus mengampuni. Wah, tidak adil, Kak. Masa dia bully aku kok aku ampuni? Nah, ini memang tantangan juga ya buat apa? Buat anak-anak kalau mereka mengalami dibully ya. Nah, tapi kita harus membantu mereka bahwa pengampunan itu adalah anugerah Tuhan. Terus, tidak menyimpan kepahitan, nih sama saja sih tidak menyimpan dendam gitu ya. Tetapi kepahitan ini lebih dalam lagi. Karena kalau dia simpan terus-menerus lukanya itu, dia nih menyimpan luka terhadap ayahnya, ibunya, bisa terjadi dan itu luka itu terus menerus. Nah, kita menolong adik-adik kita yang kelas besar ini untuk tidak menyimpan luka itu, tetapi mulai mengampuni. Karena yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga seperti itu. Yang 10.000 itu pun ya, yang domba-domba itu ada satu yang hilang dicari. Dinar yang hilang pun dicari gitu ya. Nah, ini kita harus menolong adik-adik kita yang kelas besar supaya tidak menyimpan kepahitan.
Tapi ini tantangan juga untuk kakak-kakaknya ya. Kita kan tadi sudah saya katakan tidak ada di antara kita ini yang steril begitu ya. Pasti kita semua juga ada pergumulan begitu ya. Tapi kita ditantangi dengan firman Tuhan yang seperti ini, menceritakannya buat adik-adik tidak menyimpan kepahitan. Berharap cerita ini juga bukan hanya memberkati adik-adik, tetapi juga memberkati kakak-kakaknya ya. Nah, lalu ayat hafalannya bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ini untuk kelas kecil dan kelas tengah. Terus kelas besar, bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, ini aktivitasnya ya kakak-kakak. Nanti bisa dilihat di YouTube, ada. Tapi kayaknya linknya ini mungkin ada nggak nggak connect. Cari aja nanti itu aktivitasnya botol, terus apa? Botol, balon, ini sedotan. Dia akan muncul saja. Nah, jadi nanti ini akan sangat menyenangkan bagi anak-anak bereksplorasi ya, kayak kelas IPA aja begitu ya. Tapi ini menyenangkan. Balon itu eh, yang menjadi Tuhan yang mengangkat kepahitannya. Tuhan mengangkat kenakalan saya gitu ya. Tuhan mengangkat balas dendam saya. Nah, jadi di itu nggak sempat tadi ya. Nah, ini dilobangin terus dikasih balon di atasnya. Eh, ada gelas yang menampungnya, dia akan tertarik begitu ya, akan tertarik oleh apa? Oleh gas dari balon itu ya, dari tekanannya itu lalu keluarlah air itu. Nah, itu sama seperti itu juga adik-adik. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat dosa-dosa kita, kepahitan kita, ketakutan kita, kesedihan kita, kecemasan kita. Nah, ini akan menolong mereka. Nah, jadi kalau kelas kecil harus dibimbing. Kelas tengah udah mulai pintar. Kelas besar apalagi. Nah, jadi semua sama. Siapkan aja botol apa saja bisa kakak-kakak. Nggak harus botol aqua, botol apa saja, semua bisa. Yang penting ada botol gitu ya, dan ada balonnya. Siapkan aja balonnya. Ini sangat menyenangkan nih aktivitasnya ya. Pasti suka anak-anaknya ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah pelajaran ke-14. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Temanya damai sejahtera karena yang hilang telah ditemukan kembali. Tujuannya anak-anak memahami setiap orang berharga dan dicintai oleh Tuhan. Nah, berdasarkan dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7 ini, kita untuk kelas kecil menekankan Yesus sayang semua. Tadi penekanannya kepada Yesus sayang padaku. Sekarang Yesus sayang semua. Ya, sayang dengan teman yang suka nangis, sayang semuanya. Nah, itu. Ini sangat penting sekali. Yesus sayang semua. Dan 3 kata ajaibnya dicari, ditemukan, disayang gitu ya. Nah, Tuhan Yesus seperti gembala yang baik mencari aku waktu aku hilang, waktu aku nakal gitu ya. Nah, jadi anak itu bisa merasa aman dan disayang ya. Nah, lalu kemudian kelas tengah seperti apa? Sama, Yesus sayang semua juga. Untuk menekankan aku dan kau berharga di mata Tuhan gitu ya. Di mata Tuhan, aku dan engkau sama-sama berharga, dan ini akan menolong anak kelas tengah juga tidak apa ya, dengan temannya tidak mengganggu begitu ya, tapi berupaya memahami aku dan engkau itu sama-sama berharga di mata Tuhan. Nah, kalau di kelas besar dia sudah lebih itu lagi ya. Memang ini kita membawa mereka hati yang memiliki misi gitu ya. Ikut mencari yang hilang. Jadi dia peduli dengan temannya. Bukan hanya peduli sedih atau apa, tapi dia juga mendoakan temannya, bukan menghakimi. Nah, ini ya. Jadi
Bisa jadi minggu depannya dia bawa temannya ke sekolah minggu gitu ya. Seperti lagu satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan. Itu kayaknya jarang sudah kita ya. Waktu kecil dulu begitu ya. Jadi bagus juga anak kelas besar ini terlibat dalam misi ikut mencari yang hilang. Maksudnya di sini bukannya mengkristenkan, tidak. Membawa kawan-kawannya yang sedih, yang jauh lah begitu dari yang tidak tahu Tuhan itu apa. Bawalah, mereka bisa bawa temannya pergi sekolah minggu gitu ya. Nah, aktivitasnya nih ayat hafalannya ya. Bapakmu tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, ini yang panjang ya. Dan aktivitasnya sama lagi. Ini sudah pernah kayaknya di buku berapa begitu ya, tapi saya pikir ini masih relevan. Sangat menyenangkan bagi seorang anak-anak membuat aktivitas seperti ini, menempel-nempel dengan kapas gitu ya. Kalau untuk kelas kecil ya nggak terlalu besar, kecil. Kalau kelas tengah sedang. Kalau kelas besar bikinlah dombanya yang besar begitu ya. Entah kreativitasnya seperti apa. Nah, jadi sepertinya sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menegaskan poin-poin penting apa yang harus ditekankan dalam kita menceritakan dari kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan dari pelajaran 10 sampai dengan pelajaran ke-14. Dan satu hal yang penting adalah kakak-kakaknya harus semangat, harus sukacita. Memang kita semua itu pasti memiliki masalah. Pergumulan ini gara-gara saya dosen pastoral ya, jadi efeknya ke situ ya. Ya mau nggak mau, apapun yang terjadi kita tetap menunjukkan supaya anak-anaknya itu gembira. Tugas kita kan menghidupkan sekolah minggu ya. Dan ya Kak Yuliana ya, ya kita menghidupkan sekolah minggu itu, aduh benar-benar gembira gitu ya. Oke, itu cukup dari saya Kak Tinggai dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak semua. Terima kasih Kakak Pendeta Retni. Tuhan Yesus berkati juga. Oh ya, kakak-kakak jangan terkecoh ya, Kak Pendeta Retni sama saya sama-sama nama belakangnya Mulyani gitu. Jadi jangan terkecoh ya antar pengurus dan pemateri. Baiklah kakak-kakak sekalian di mana-mana tempat sudah banyak hal yang sudah disampaikan berkenaan dengan materi bahan ajar bulan Maret 2026 diberikan info oleh Kak Pendeta Rehni dengan sangat jelas buat anak-anak kita kelas kecil, tengah, dan besar. Kiranya ke depannya untuk bulan Maret kita bisa mempersiapkan diri dengan panduan buku yang sudah dibuat agar bisa melakukannya di tempat-tempat kakak, dimanapun kakak-kakak berada. Baiklah kakak-kakak, tidak terasa. Apakah kakak-kakak ada yang ingin bertanya? Silakan kakak. Atau kalau misalnya nanti masih memikir-mikir bisa di kolom chat atau lewat WA group bisa disampaikan ya kak ya. Karena mungkin banyak juga yang kakak-kakak ingin lebih jelas, lebih mengetahui tentang apapun di pelayanan anak di tempat kakak berada. Tidak terasa ya kakak-kakak, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kalau tidak ada yang bertanya, apakah ada yang bertanya kakak-kakak? Tambahan aja Kak Nina ya, mengingat tadi yang disampaikan oleh Bu Pendeta Retni Mulyani ya. Jadi kakak-kakak, kami kan sudah menyediakan bahan ajar 3B Jilid 3 itu. Nah, jadi kakak-kakak jangan sampai kehabisan kreativitas seperti itu ya. Oh, Yang ada yang ya. sudah diberikan itu bisa lebih dikembangkan lagi, itu maksudnya.
seperti itu ya. Dan juga ditekankan untuk mengajar kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar itu juga ada pendekatannya masing-masing seperti itu. Ya, Jadi betul, Kak. Ya. idealnya kalau memang bisa bagi kelas ya sebaiknya bagi kelas. Karena kalau kita memperhatikan ya kakak-kakak ya, kadang-kadang kalau dicampur kelasnya itu kelas kecil itu biasanya merusuh kelas besar seperti itu ya. Jadi kelas besarnya kadang-kadang bisa mengganggu juga anak-anak kelas kecilnya apalagi kalau berbicara. Nah, jadi kalau misalnya ketika difokuskan kelas kecil, kelas setengah dan kelas besar, maka mereka bisa mengikuti firman Tuhan ataupun cerita Alkitab itu sesuai dengan kemampuan mereka untuk menangkapnya seperti itu. Dan poin selanjutnya yang saya tangkap tadi adalah, nah ini dia ya yang mungkin sering kita abaikan seperti itu kakak-kakak ya, yaitu mengenai ayat hafalan seperti itu ya. Karena apa? Ya mungkin kakak-kakak juga nggak sempat seperti itu menghafal apa segala macam. Tapi kalau berdasarkan dari Bu Pendeta Retni yang memang sudah beberapa tahun juga ya Bu Pendeta ya untuk melayani anak-anak sekolah minggu, ternyata ayat hafalan itu juga penting ya untuk apa? Untuk membantu ataupun menstimulasi anak-anak itu untuk mengingat kembali cerita yang sudah disampaikan oleh kakak-kakaknya waktu sekolah minggu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, ya haraplah kakak-kakak untuk sorry, untuk bulan berikutnya ya, persiapannya harus bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya, Bu Pendeta Retni Mulyani, untuk insight-nya ya buat guru-guru di sini. Dan kita juga berharap ya, Kak, Bu Pendeta ini untuk bulan depan masih ada giliran Ibu Pendeta loh untuk menyampaikannya untuk bulan April tahun 2026 ini. Ya. Ya, terima kasih. Demikian kan Nina ya. Silahkan, Ya, Nina. terima kasih Kakak Tinggi sudah menambahkan untuk menjadi perhatian juga bagi kakak-kakak. Memang betul bahwa ayat hafalan itu sangat 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 penting karena anak-anak biasa begitu selesai sekolah minggu pulang terus dia lupa. Tapi kalau diberikan ayat hafalan dia akan berusaha. Karena saya juga waktu kecil dulu juga ingat saya selalu dapat ranking kalau di dalam ayat hafalan. Jadi di akhir tahun biasa itu dapat hadiahnya di situ begitu. Tapi sebenarnya bukan masalah hadiah, tapi memacu semangat anak-anak juga untuk lebih mengenal Alkitab gitu. Terima kasih Kak Tingge juga Kak Pendeta Retni. Baiklah, kakak-kakak sekalian, kalau misalnya masih ada hal yang perlu ditanyakan bisa di kolom chat atau di WA grup ya, bisa disampaikan. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, kembali kita serahkan kepada Kakak Pendeta Yuliana Lombeng untuk membawa doa. Kak Pendeta Yuliana, silakan. Tetap semangat, biar Tuhan sertai kita dalam pelayanan anak. Dan terima kasih Ibu Pendeta Dr. Retni Mulyani MSI, Ibu yang kreatif luar biasa menjadi pemateri kita hari ini. Dan terima kasih sudah membagi wawasannya untuk kita semua. Baik, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami nyatakan kepadamu ya Tuhan. Bersyukur hari ini ada banyak hal yang sudah kami terima, dibagikan dan didengar oleh kami semua dalam kegiatan penyampaian materi bahan ajar 3B jilid 3 ini. Dan kami mengucap syukur semua proses sudah berjalan baik, lancar, tertib. Biarlah apa yang dibagikan, apa yang didengar boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan juga itu menjadi hal yang bermanfaat, berguna, bahkan juga boleh menjadi hal yang dapat mengembangkan diri. Terlebih bagi kakak-kakak guru sekolah minggu, apa yang sudah didengar, apa yang sudah didapatkan hari ini menjadi wawasan yang penting untuk lebih menumbuhkan kreativitas, semangat dalam pelayanan, dan itu juga bisa dibagikan untuk anak-anak sekolah minggu. Anak-anak juga bisa menerima materi yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan sukacita dan gembira, bahkan membawa anak-anak ini bertumbuh dalam iman percaya, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan semakin mencintai siapa pribadi yang mereka muliakan, puji, dan mereka hormati dalam hidup dan kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa agar senantiasa para guru, kakak-kakak sekolah minggu ini memiliki semangat motivasi yang benar dalam mereka mengajar dan apa yang dilakukan menjadi saluran
berkat. Terima kasih juga dengan apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Pendeta Dr. Retni Mulyani MSI sebagai pemateri hari ini. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dibagikan menjadi wawasan yang luar biasa dalam kegiatan kami hari ini. Berkati kehidupan Ibu Pendeta, berkati pelayanannya, berkati karya kerjanya, berkati pribadi dan rumah tangganya, agar senantiasa dalam perjalanan kehidupannya terus menjadi alat dan juga hamba Tuhan yang senantiasa siap bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pengurus KPA Sinode boleh senantiasa bersinergi dalam menjalankan tugas tanggung jawab, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan memiliki dampak dan kebermanfaatan bagi gereja Kalimantan Evangelis dan terus menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin.